Ya, informasi penyelidikan kasus ini masih terus berkembang. Kabarnya sang ibu korban KDRT juga sudah mengetahui keempat anaknya telah meninggal dunia. Banyak sekali pertanyaan di benak publik, salah satunya soal jika saja polisi merespon laporan KDRT yang dilaporkan 1 hari sebelumnya, mungkinkah keempat anak itu masih hidup sekarang? Mengapa seolah kita selalu gagal melindungi korban? Kita bahas sore hari ini bersama para narasumber. Yang pertama ada Pak Albertus Wahyu, Komisioner Kompolnas. Pak Wahyu, selamat sore. Selamat sore, Terima Mbak kasih Putri. Bapak sudah bergabung sore hari ini. Ada Mbak Ai Mariati, Ketua KPAI. Mbak Ai, selamat sore. Selamat sore Mbak Putri, Ya. Albertus. Sore, Bu Ayi. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Saya akan ke Mbak Ai terlebih dulu. Mbak Ai, ini betul-betul mengagetkan kita dan terjadi di tengah lingkungan yang cukup padat. Dan yang lebih mengagetkan lagi diduga ada laporan sebelumnya. Bagaimana KPAI kemudian akan mengawal kasus ini sekarang, Mbak Ai? Ya, terima kasih Mbak Putri. Kami sudah turun ke TKP ya, sudah koordinasi dengan berbagai pihak. Benar sekali bahwa ini ada situasi kerentanan yang dalam rumah tangga yang sedang berkonflik ya, atau karena sudah ada laporan masuk dalam KDRT. Ini dugaan sejauh ini anak-anak menjadi kelompok. Mbak Ai, halo. Ya, Mbak Ai. Yang juga saya kira, halo. Ya, baik. Kami kembali mendengar suara Anda. Tadi terputus sebentar. Silakan. Ya, pertama soal kerentanan, Mbak. Ini yang akan kami kerentanan anak ya dalam situasi KDRT orang tuanya, gitu. Sehingga ini membutuhkan langkah-langkah keberlanjutan. KPAI akan mengawal mengapa ini bisa terjadi, lalu bagaimana bisa mencegah ini sesungguhnya, gitu. Karena kami meyakini andaikan ada ketersambungan ya dua belah pihak, baik itu antar orang tua yang sedang berkonflik, kemudian juga ada mekanisme dan proses hukum ya dalam law enforcement ini yang turut merespon situasi, maka benar akan ada langkah-langkah yang itu memberi daya cegah terhadap peristiwa yang berkaitan. Karena ini kami bukan kali ini terlaporkan bahwa terjadinya konflik rumah tangga itu kemudian memposisikan anak menerima kerentanan tersebut, baik untuk gitu ya alat membuat eskalasi salah satu di antaranya itu terlampiaskan, maupun juga anak-anak ini ya menjadi alat berebut gitu ya, misalnya anak akan dibawa dan lain sebagainya. Jadi langkah kami tentu koordinasi ini akan memberikan respon atas situasi tersebut pada pihak-pihak yang berkait untuk kita perbaiki bersama apa yang menjadi problem hulu dan hilirnya. Ya. Adanya sebuah mekanisme ya yang belum bisa ditingkatkan untuk kasus-kasus KDRT. Oke, baik Mbak Ai. Saya mengutip dari pernyataan Mbak Ai, daya cegah yang sepertinya kita gagal semua dilakukan, baik kemudian dari petugas, baik kemudian dari kita sebagai masyarakat yang hidup di sekitar korban dan juga pelaku. Pak Wahyu, Bapak mungkin juga sudah mengikuti perkembangannya. Ada informasi bahwa pelaku ini sudah dilaporkan KDRT 1 hari sebelumnya, ya di hari Sabtu sudah dilaporkan. Tapi kemudian polisi sendiri sudah mengakui tidak bisa langsung diciduk karena masih berstatus sebagai saksi dan status kasus itu masih penyelidikan. Apakah memang ada alurnya ataukah SOP-nya, jadi memang tidak ada yang bisa dilakukan ketika sudah jelas-jelas ada korbannya berdarah-darah dirawat di rumah sakit dan pelaku masih tinggal bersama anak-anaknya. Jadi sebenarnya bagaimana ini Pak Wahyu? Terima kasih Mbak Putri. Jadi tadi saya langsung sudah komunikasi dengan pihak Polres untuk mencari kebenaran informasi ini dan bagaimana kronologi yang ditemukan di lapangan. Apakah ada pelanggaran SOP ataukah ada kesalahan-kesalahan prosedur yang dilakukan oleh internal Polri. Nah, penjelasan dari pihak Polres yang dijelaskan ke kami Kompolnas, hari Sabtu betul dari keluarga ke
ibu itu ada yang melaporkan KDRT. Ya. Lalu hari Minggu dilanjutkan hari Senin, polisi langsung melakukan respon cepat dengan memanggil terlapor yaitu suaminya untuk diminta keterangan. Tetapi pihak suami minta ditunda hadir di kantor Polsek karena alasannya menunggu anak-anaknya di rumah dan sedang dalam keadaan tidak sehat begitu. Nah, inilah yang kemudian menjadi masalah yang harus kita dalami. Begitu polisi menerima permintaan untuk mengundurkan jadwal diperiksa, terjadilah hal yang ditemukan yaitu sampai 4 anak meninggal. Jadi menurut catatan kami, secara prosedural SOP tidak ada dilakukan oleh polisi. Tetapi menurut kami untuk ke depan saya kira harus ada sensitivitas ya, harus sensitif terhadap persoalan yang muncul karena dengan adanya korban yang sudah fakta kan waktu dilaporkan kan korban sudah dari rumah sakit ya. Betul. Harusnya ada tindakan diskresi untuk entah turun ke lapangan atau bagaimana tadi yang disarankan oleh Bu Ayi tadi saya kira menjadi hal penting karena persoalan ini tidak bisa dilihat hanya secara prosedur ada orang lapor kemudian kita manggil saksi kemudian ketika saksi itu nanti bisa dinyatakan tersangka atau tidak atau ada tersangka lain baru akan ditindaklanjuti. Saya kira pada kasus-kasus tertentu harus ada langkah-langkah yang antisipatif yang sensitif sehingga bisa melihat suatu persoalan ini bisa lebih cepat untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak juga seperti ini. Ini kan karena dianggap tidak bermasalah, sementara dianggap suasana landai-landai, ternyata kemudian bapak ini diduga melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan meninggalnya 4 anaknya itu. Ya. Pak Wahyu, apakah Anda melihat selama ini polisi menganggap kasus-kasus seperti ini KDRT itu adalah sesuatu kasus yang seperti yang Anda sampaikan dianggap landai, dianggap bisa ditangani belakangan, tidak perlu respon khusus dan cepat? Tidak semua, karena begini Mbak, ini ada masalah juga yang harus kita pahami. Pertama, keterbatasan anggota, itu harus dipahami. Kemudian yang kedua, informasi dari publik atau tetangga yang cepat atau tidak. Kemudian yang ketiga, bagaimana komunikasi di internal komunitas atau di tempat penduduk tersebut. Ini semua saya kira harus menjadi catatan kita yang harus diperbaiki karena kalau ada tambahan informasi dari keluarga atau dari tetangga tentu akan lain ceritanya. Ini kan apalagi di Jakarta dinamikanya sangat tinggi ya sehingga partisipasi dari publik itu menjadi sangat penting. Ketika hanya mengandalkan polisi tentu pasti banyak masalah. Tetapi ketika ada kerjasama yang produktif antara polisi dan masyarakat seperti ini kan di pemukiman ini kan mereka interaksinya setiap hari ada. Itu saya kira yang harus diperbaiki, Mbak. Oke, Pak Wahyu, saya mengutip pernyataan Anda ketika hanya mengandalkan polisi. Oke, satu, kasus ini pelapornya adalah kakak kandung korban, ya. Dua, pada saat menghadapi atau mendapati korban sudah babak belur, itu juga ada petugas, ada tetangga, diketahui oleh tetangga. Jadi kalau misalnya Anda mengatakan bahwa keterlibatan warga di sini sudah terjadi. Tiga, kalau misalnya kami tidak atau warga tidak melapor kepada polisi, terus melapor kepada siapa? Dan empat, kalau misalnya Anda mengatakan keterbatasan anggota dan lain sebagainya, Bapak ini kota besar, Jakarta Selatan, gitu ya. Jadi bagaimana sebenarnya ini? Maksudnya jadi justru Mbak, ini yang harus kami dalami. Jadi Kompolnas sangat reaktif. Begitu ada kejadian ini kami langsung akan ke lapangan. Kebetulan salah satu komisioner kami aktivis juga di masalah-masalah ini ya sehingga kami memang langsung aktif sehingga nanti akan ketemu saya kira tadi yang saya sebutkan itu bukan alasan pemaaf, bukan alasan itu beberapa faktor yang akan terakumulasi. Ketika nanti ditemukan ada faktor yang paling dominan tentu harus ada tindakan-tindakan lebih lanjut apakah itu tahapannya sanksi tapi endingnya kan harus ada perbaikan dari apa yang sudah terjadi karena kalau itu nggak dilakukan maka akan terjadi seperti ini perdebatan seperti ini terus. Tadi yang saya sebut kurang anggota itu bukan pemaaf tapi ini sebagai salah satu faktor yang sering terjadi sehingga harus dipahami oleh semua itu saja.
Kalau Oke. masalahnya saya kira yang saya bilang sejak awal kan sensitivitas. Ketika anggota sensitif, tentu reaksinya akan tidak normatif, tetapi tidak prosedural saja, tetapi ada langkah-langkah yang lebih lebih cepat, Mbak. Ya. Iya, baik, baik. Mbak Ai, apakah Anda melihat itu sebagai hal masalah yang sama juga yang KPAI lihat bahwa sensitivitas anggota itu atau sensitivitas aparat dalam menangani kasus-kasus KDRT ini memang masih belum menjadi hal yang prioritas? Ya, tadi di awal sudah saya sampaikan ya, ada dua isu krusial. Pertama, kerentanan anak, masalah KDRT. Nah, ketika ini sudah terlaporkan, maka bukan hanya soal lalu dia akan melakukan apa gitu ya si pelaku ini yang diadukan ini, tetapi disitulah keluarga ya harus disoroti sebagai persoalan yang ada di dalam laporan tersebut. Nah, ini yang mendorong bahwa sesungguhnya bukan hanya soal ibu dan bapak ya dalam hal ini yang sedang diurus gitu, melainkan juga keluarga lainnya. Karena banyak sekali beberapa kasus yang kami temukan benar bahwa ada pelampiasan amarah gitu ya yang kerap itu kepada anak. Nah, ini yang disebut dengan situasi kerentanan. Saya sepakat bukan hanya kepolisian dalam hal ini, tetapi kuncinya sudah terlapor ke polisi. Itu artinya ruang koordinasi yang kerap ya selalu di dalam aturan perundangan. Saya kira bukan hanya Undang-Undang Perlindungan Anak gitu, tetapi juga Undang-Undang PKDRT itu menunjukkan harus adanya koordinasi dengan pihak baik itu PTD maupun dengan pihak-pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan maupun Dinas Sosial. Yang kedua, isu penegakan hukum. Saya sepakat SDM dalam hal ini bukan soal sensitivitas karena ukurannya mungkin agak bias ya, tetapi memang profesionalitas gitu. Saya melihat salah satu problem SDM ya di unit perempuan dan anak itu harus lebih ditingkatkan memang aspek-aspek cakupan kinerja serta mekanisme yang hari ini dimiliki oleh Ya, ya ya, Mbak. berarti istri dan suami, tetapi juga tadi aspek keluarga yang di dalamnya ada kerentanan anak. Sehingga saya sepakat SDM, yang kedua mekanisme, yang ketiga proses atau SOP ya lebih diturunkan gitu. Dan yang keempat saya kira kita harus mengambil pembelajaran penting karena ini pasti persoalan yang terkenang dalam seumur hidup kita dalam sejarah perlindungan anak. Selain mungkin dulu ada Ari Anggara ya diperlakukan sampai meninggal dunia oleh orang terdekat yaitu ayah tiri. Ini bayangkan 4 anak yang kemudian diduga dilakukan oleh orang tua. Itu artinya pendekatan fungsionalisasi Polri terkait PPA ini harus mengalami peningkatan signifikan. Karena kalau hanya di tingkat unit PPA benar Pak, ini memang ruang lingkup yang relatif kecil gitu. Kemudian daya jangkau juga artinya terbatas. Akan tetapi karena di sini ada realitas anak ya lingkungan keluarga sekitar menunjukkan harus ada peningkatan-peningkatan yang signifikan baik itu dari segi fungsi mekanisme di awal gitu ya. Saya mendengar di awal ada dugaan katanya ini kan perkawinannya siri jadi ada tarik ulur apakah laporannya juga harus diterima atau tidak karena terkait administrasi dan lain sebagainya. Nah ini seyogianya sudah ada mekanisme gitu di tingkat polsek bahkan gitu ya, baik polsek maupun polres. Nah karena apapun ini akan berkontribusi gitu pada longgarnya tadi pengawasan ya baik pada keluarga di dalamnya maupun ya tadi kerentanan yang paling utama adalah anak-anak. Saya kira itu menjadi titik balik kita semua untuk mencoba memperbaiki lebih signifikan lagi terkait profesionalitas kepolisian di dalamnya serta juga pihak-pihak terkait karena tidak bisa sendiri polisi dalam ini. Saya sepakat dengan Pak Albertus. Baik, baik. Saya terakhir ke Pak Wahyu. Pak Wahyu, dalam tanda kutip ya, saya dalam tanda kutip pengabaian atau penyederhanaan yang kemudian diduga dilakukan oleh aparat dalam kasus KDRT ini sebenarnya bukan yang pertama kali terjadi yang ujungnya adalah kematian. Sudah ada beberapa kasus Pak Wahyu dan apakah sekarang betul-betul Kompolnas akan memberikan rekomendasi yang rigid kemudian yang betul-betul sesuai untuk penanganan kasus-kasus seperti ini Pak Wahyu karena kita tuh seolah selalu gagal untuk mencegah ini padahal sudah di depan mata, sudah terendus, sudah terlaporkan malah gitu Pak Wahyu. Ya,
sudah pasti ini hal yang yang menjadi concern dari Kompolnas. Mungkin Bu Ayi tahu persis bahwa kami pun yang mendorong di Polri struktur organisasi dibenahi ditambah dengan adanya perlindungan yang sampai sekarang belum disetujui oleh pihak Menpan. Itu yang mendorong Kompolnas. Tujuannya apa? Agar tadi penguatan SDM itu sehingga tadi keluhan-keluhan seperti yang bisa menjadi pemaaf tapi sebetulnya tidak harus dijadikan sebagai alasan pemaaf itu bisa kita kurangi. Tetapi kalau tadi catatan Kompolnas akan bertindak lebih tegas, tentu saja kami sudah langsung menurunkan tim karena ini termasuk kasus yang menonjol dalam kriteria kami, Ya, sehingga dalam 1-2 hari ini pasti ada tindakan-tindakan itu, pendalaman lebih lanjut agar ketika mengambil langkah-langkah atau statement-statement bisa lebih komprehensif, Mbak Putri, gitu ya. baik, baik. Pak Wahyu, baik. Kami tunggu terus perkembangannya, Pak Wahyu. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung sore hari ini di CNN Indonesia. Mbak Ai juga terima kasih banyak sudah bergabung di CNN Indonesia. Kita kawal bersama kasus ini. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore. Ya, terima kasih Bu Ayi. Ya,